Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Teman-teman, kita mau bicara tentang kepemimpinan Erick Thohir di PSSI ya. Jadi Erick Thohir sudah nggak diragukan lagi teman-teman ya. Jadi Erick Thohir itu banyak sekali pengalamannya, khususnya di bola ya. Kalau di bisnis sudah jelas, dia keluarga konglomerat teman-teman ya. Jadi olahraga ya nggak lepas dari bisnis. Mengelola olahraga supaya profesional ya dan kuat itu harus ditopang dengan financial. Nah, Erick Thohir memiliki kemampuan itu, teman-teman. Kalau olahraga cuma teori saja, ya teori saja, terus nggak ada kemampuan di belakangnya, ya nggak kuat. Karena bola itu adalah olahraga yang benar-benar entertaining, yang bisa dikelola dengan profesional untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar, teman-teman. Ya, seperti klub-klub di dunia itu, teman-teman, itu valuasinya gede-gede sekali ya. Makanya jangan heran kalau pemain-pemain bintang dunia itu kaya raya. Bayarannya sampai ratusan miliar bahkan triliunan. Seperti Messi, seperti Ronaldo, ya itu kan wah ratusan miliar ya, bahkan triliunan. Jadi memang Erick Thohir ini walaupun dengan kesibukannya teman-teman ya, dia sebagai Menteri BUMN. Teman-teman tahu Menteri BUMN itu kan berat kerjaannya, teman-teman. Ya, membawahi banyak sekali perusahaan dan juga tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara. Itu kan banyak banget tugas di dalamnya, teman. Untuk mengkoordinasikan ya, dan sebagainya. Nah, di sisi lain dia adalah ketum PSSI. Sebagai orang yang biasa meraih prestasi, apapun yang dia pegang pasti harus berprestasi. Nah, begitu juga PSSI. Erick Thohir pegang PSSI hari ini. Dia udah tahu, udah paham bagaimana ngelola bola, bagaimana ngelola bisnis bola, dan sebagainya. Arahnya mau di mana. Nah, sedangkan PSSI itu di mukanya itu, di permukaannya itu kan ada timnas. Nah, dari situlah Erick Thohir akan membuat jendela besar itu namanya timnas yang kuat. Dengan timnas yang kuat, di situ nanti ada branding. Ada branding merah putih. Ya, ada branding merah putih di situ. Timnas mana? Timnas Indonesia. Masuk apa? Semifinal Piala Asia. Wow. Ditambah lagi nanti kalau lolos, ya bisa makan Irak, bisa masuk ke Olimpiade. Timnas Indonesia masuk Olimpiade. Satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Gitu kan? Itu branding merah putih. Branding satu pride kenegaraan atau nationality. Nah, Erick Thohir akan melakukan itu. PSSI adalah satu tempat yang sangat strategis, teman-teman, untuk apapun ya, di bidang finance, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena memang ini sebuah olahraga yang skalanya dunia, skalanya internasional. Bayangin aja, seandainya ya teman-teman ya, seandainya timnas Indonesia, sekarang ada dua nih, target utama timnas Indonesia, U23 dan senior. Kalau U23 masuk Olimpiade, itu kan sama dengan U23 masuk setingkat timnas Indonesia senior masuk Piala Dunia. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kelompok umur U23 masuk Olimpiade itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Itu yang ditarget-target oleh sebuah timnas U23 atau kelompok umur. Sedangkan timnas senior, target utamanya pasti main di Piala Dunia. Dua-duanya itu tinggal satu langkah lagi, toh. Dua-duanya. Timnas senior Indonesia juga begitu targetnya. Harus mengalahkan Irak lagi yang senior dan Filipina. Kalau ini semua terlewati, insya Allah Indonesia masuk tahap ketiga.
tahap 3 dilewati itu ketemu tim-tim kuat lagi di situ. Ya, tim-tim kuat seperti Korea, Jepang, ya mirip-mirip Asia itu lah ya. Nanti baru Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia di Amerika 2026. Itu masih ada banyak lawan-lawan kuat yang harus dikalahkan. Sementara yang paling dekat timnas Indonesia senior adalah mengalahkan Irak dan Filipina. Itu teman-teman. Makanya Erick Thohir tahu peta kekuatannya seperti apa. Tahu peta kekuatan Indonesia itu saat ini seperti apa. Kalau nggak cepet-cepet dibenahi, Indonesia nggak bisa bicara banyak. Nggak bisa. Makanya hari ini kan ada kabar kan, langsung kan beres Martin Paes, kiper dari Dallas, ya keturunan Indonesia, sudah resmi jadi WNI. Sebentar lagi ada Verdong, ya turunan Indonesia juga dari Aceh. Ada lagi, ya striker muda umur 18 tahun. Ya, jadi ada 3 pemain Indonesia yang dalam waktu dekat bulan Mei ini selesai naturalisasi dan diharapkan bulan Juni ready to use. Diharapkan bulan Juni sudah siap bela timnas Indonesia ya melawan Irak dan Filipina di GBK. Bayang nggak nanti seperti apa timnas Indonesia? Ya, saya hitung ini. Pemain belakangnya ya. Ada Elkan Bakot, usianya masih muda. Ada Jordi Amat, ya kan? Ada Justin Adler, muda sekali dia. Ada Nathan Chow, udah 4 nih, Nathan Chow. Ada Sandy Walsh, ada Sin Matinama, ada Evar Giner, udah 7. Ada Rafael Struth, pemain muda striker. Nah, ada Tom Haye nih, sang profesor. Ada Ragnar Oratmangun, iya kan? Udah 10 nih. Terus apa lagi? Ditambah ada kiper nih, Martin Paes yang sekarang sudah selesai menjadi WNI. 11. Keturunan semua di 11 teman-teman. Ditambah lagi 2 nih yang menyusul, bentar lagi striker yang grade-nya bagus, masih muda, Jens Rizvan. Terus ada lagi Calvin Verdong. Ada 13 teman-teman di bulan Juni ini timnas Indonesia yang dari keturunan 13, bayang nggak? Udah satu tim tuh, udah ada striker, udah ada pemain tengah, ada pemain belakang, ada kiper, lengkap kan? Lengkap teman-teman. Ngeri loh itu teman-teman kalau nanti itu terjadi. Timnas Indonesia akan jadi kuat. Akan jadi kuat. Itulah Erick Thohir. Dia tahu teman-teman. Dan dia punya kemampuan itu. Kemampuan finansial, kemampuan manajerial, kemampuan koneksivitas. Ya, linknya seluruh dunia ada. Punya kemampuan untuk itu. Makanya Indonesia itu akan beda. Sekarang timnasnya kuat sekali, kelasnya sudah Asia dan dunia. Kalau ini semua selesai nanti ya, administrasi naturalisasinya semua selesai, sudah ini Indonesia punya tim yang kuat. Tinggal pemain-pemain lokalnya yang bermutu seperti Marcelino, ya, Arhan, terus Asnawi, ya, itu nanti juga ditarik masuk sampai ke 23 pemain. Berarti kurang 10 lagi nih nanti pemain lokalnya, jadi 13-10. Bayang nggak kuatnya seperti apa timnas Indonesia nanti? Kuat sekali teman-teman. Ya, dan ini pemain pilih-pilihan loh ini, pemain pilihan semua. Kita tunggu saja nanti ya, seperti apa valid kekuatannya di tangan Sintayong timnas Indonesia. Oke, itu saja teman-teman, hebatnya Erick Thohir ya judulnya. Sampai jumpa.